Terlihat seorang wanita yang sedang berjalan, melihat tempat-tempat yang dilaluinya. Dia pun tiba-tiba melihat sosok dirinya di masa lalu, yang kala itu sedang bersama ayahnya menuju sebuah salon untuk memotong rambut. Karena peraturan sekolah tak memperbolehkan panjang rambut melebihi bahu. Adegan kembali ke tahun 2013. Gadis ini bernama Syami. Syami tak menyukai model rambutnya. Dia pun merasa kesal dan meninggalkan ayahnya. Syami melihat seorang pencopet sedang melakukan aksinya. Dia pun segera berlari untuk menghentikannya. Pria ini bernama Sang Rozi. Dia merasa kagum melihat tindakan yang dilakukan oleh Syami. Syami yang tak menyukai model rambutnya berusaha menatanya agar terlihat bagus. Dia pun dibantu oleh ibunya, dan hasilnya seperti ini. Saat tiba di sekolah, Syami melihat banyak siswa yang berambut panjang. Dia pun kembali merasa kesal kepada ibu dan ayahnya karena telah menyuruhnya memotong rambut. Seorang murid menggunakan sepeda masuk ke area sekolah. Dia pun dikejar oleh seorang guru karena bersepeda di area tersebut merupakan pelanggaran. Karena tergesa-gesa, dia pun hampir menabrak Syami. Syami melihat beberapa orang yang sedang bermain basket. Dia pun mengenali pria yang hampir menabraknya. Awalnya, Syami merasa kesal melihatnya. Namun melihat permainan basketnya hebat dan dia pun memiliki wajah yang tampan, Syami balik mengaguminya. Syami melihat sebuah bola basket mengarah ke arah Sang Rozi. Syami segera berlari untuk menarik Sang Rozi agar terhindar dari bola. Namun kenyataannya malah sebaliknya. Syami pun segera kabur. Namun ternyata mereka berada di kelas yang sama. Pria ini bernama Van Yuan. Van Yuan berpikir bahwa Syami adalah teman lamanya. Dia pun memberikan sebuah buku kepada Sori untuk dapat bertukar tempat dengannya, agar dia bisa duduk dengan Syami. Untuk membuat murid-muridnya segera akrab satu sama lain, Guru Chow Yun meminta mereka untuk maju ke depan memperkenalkan diri dengan 3 kata kunci. Dimulai dari Van Yuan. Setelah Van Yuan selesai memperkenalkan diri, dia akan memilih murid selanjutnya untuk maju. Melihat Syami menunduk seakan tak ingin ditunjuk, akhirnya Van Yuan menunjuk Sun Rozi yang merupakan sahabatnya sendiri. Saat Sun Rozi memperkenalkan diri, Syami menilainya sebagai orang yang narsis. Saat Sun Rozi selesai memperkenalkan diri, dia malah menunjuk Syami sebagai murid yang maju selanjutnya. Saat kelas selesai, Syami segera berkumpul dengan teman sekelasnya yang menjadi teman asramanya. Mereka sedang melakukan pelatihan militer. Tak tahan dengan panasnya terik matahari, akhirnya Syami pun pingsan. Shang Rozi yang berada tepat di belakang Syami segera menangkap Syami yang terjatuh. Fan Yan segera datang dan membawa Syami ke UKS sekolah. Syami merasa bosan melihat tetesan impulsnya menetes sangat lambat. Akhirnya dia meminum cairan tersebut agar segera habis. San Rosi tercengang melihat hal yang dilakukan oleh Syami. Raule yang baru pulang dari pelatihan militer segera mengecek suhu tubuh Syami untuk memastikan kondisi Syami baik-baik saja. Keesokan harinya, Syami kembali ikut bergabung dalam pelatihan militer. Syami melakukan kesalahan dalam berjalan tegap, dan dia pun mendapat teguran dari instrukturnya. Shang Rozi kemudian maju menawarkan diri untuk membantunya dalam berjalan tegap yang benar. Syami kemudian mengikuti arahan dari Shang Rozi, dan akhirnya Syami dapat melakukannya dengan benar. Merasa kesal ditertawai oleh Shang Rozi, Syami segera pergi dan tak menghabiskan makanannya. Hal tersebut dilihat oleh Guru Dai. Tak ingin mendapat hukuman karena menyisakan makanan, akhirnya Syami kembali duduk untuk menghabiskan makanannya. Syami kalah dalam permainan. Dalam peraturan permainan, yang kalah harus menunjukkan bakatnya. Syami kemudian menyanyikan sebuah lagu dengan suara yang sedikit menusuk di telinga teman-temannya. Seorang murid dari kelas lain yang juga mengikuti pelatihan militer mengajak Syami yang menyanyikan lagu kanak-kanak. Melihat hal tersebut, Sun Rozi segera berdiri untuk membela Syami dan diikuti oleh teman-temannya yang lain. Dan akhirnya mereka semua ikut bernyanyi dengan Syami. Vanya menanyakan kepada Syami apakah mereka pernah bertemu sebelumnya di kapal Guilin. Namun Syami tak mengingatnya. Ini adalah kenangan Vanya bersama teman masa kecilnya yang dia yakini adalah Syami. Setelah mendengar cerita dari Van Yuan, Syami mencoba mengingatnya kembali. Dia memang bertemu dengan seorang anak lelaki saat itu. Namun anak tersebut bernama Lu Xiang dan dia pun tak pernah memberinya jepitan rambut, gumam Syami dalam hati.
Xiaomi menuduh Rosi sebagai orang yang telah menyembunyikan buku PR-nya. Namun Rosi mengelak hal tersebut dan malah mengajak Xiaomi untuk makan malam. Rongle datang dan menyetujui hal tersebut, namun Xiaomi menolaknya. Zhang Roshi dan Zhou Jungyi datang terlambat. Dia pun mendapat teguran oleh Guru Dai. Karena hal tersebut, Guru Dai menyuruh mereka semua untuk lari memutari lapangan. Xiaomi merasa kesal dan menyalahkan Zhang Roshi akan hal tersebut. Xiaomi dan Role berlari dengan lambat. Mereka pun kembali mendapat teguran oleh Guru Dai. Melihat hal tersebut, Roshi berbalik untuk membantu Xiaomi. Xiaomi akan menjahili balik Roshi dengan memberinya cola, namun pada akhirnya malah salah sasaran. Xiaomi yang baru datang mendapati mejanya penuh dengan sampah. Dia pun sangat marah. Akhirnya seisi kelas saling menuduh. Xiaomi mengumpulkan sampah tersebut dan menyimpannya di meja Xiao Junyi. Tak terima akan hal tersebut, Junyi meminta Roshi untuk memberi penilaian. Semua orang terkejut saat Roshi memihak kepada Xiaomi. Namun, Xiaomi kembali mencurigai Rosie karena dia selalu menjahilinya. Rosie menulis pesan kepada Xiaomi untuk bertemu dengannya sepulang sekolah. Dia ingin menjelaskan tentang kesalahpahaman tersebut. Namun Xiaomi tak melihat kertas yang dilempar oleh Rosie dan malah Fan yang menemukannya. Xiaomi mencurigai mereka berdua akan melakukan sesuatu untuk menjahilinya. Akhirnya Xiaomi mengajak Rowle untuk mengikuti mereka. Namun ternyata mereka berdua berpura-pura sebagai pasangan kekasih di depan seorang pria. Hal itu dilakukan agar pria tersebut tak lagi mengganggu Yuhan. Xiaomi tak hentinya tertawa melihat mereka. Merasa itu sangat seru, Xiaomi datang dan berpura-pura menangis karena Rosie telah mengkhianatinya. Namun pria tersebut dapat mengetahui bahwa Xiaomi hanya berpura-pura. Karena menurutnya, aktingnya sangat berlebihan. Pria tersebut akhirnya menyerah. Dan sebagai kompensasi, dia kemudian memberikan permen berbentuk hati kepada Xiaomi. Saat Xiaomi memegang permen tersebut, Fan Yuan datang. Xiaomi berusaha menjelaskan, namun tiba-tiba Guru Dai datang. Akhirnya mereka semua kabur. Sesampainya di asrama, Xiaomi mendapat pesan dari Roshi yang menanyakan apakah Xiaomi sudah sampai di asrama ataukah tertangkap oleh Guru Dai. Saat Xiaomi akan membalasnya, tiba-tiba bibi penjaga asrama datang. Ketahuan belum tidur, ponsel Xiaomi pun disita. Karena hal tersebut, Xiaomi menganggap Rosie sebagai pembawa sial. Rosie merasa khawatir karena Xiaomi belum juga membalas pesannya. Akhirnya, Rosie mengirimkan pesan kepada Rowle untuk menanyakan keberadaan Xiaomi. Wan Xiaoyu menantang Xiao Junyi untuk bertanding. Xiaomi datang dan ikut bergabung dalam pertandingan tersebut. Singkat cerita, Xiaomi dan teman-temannya memenangkan pertandingan tersebut. Dan sebagai tim yang kalah, Xiao Junyi akan membawakan sarapan untuk mereka. Salah satu anggota tim Junyi tak terima dengan kekalahan mereka. Mereka pun sepakat akan bertanding nilai. Demi meningkatkan nilai Xiaomi, Wan Xiaoyu menyita ponsel, majalah, dan komik milik Xiaomi. Hal itu dilakukan agar Xiaomi hanya fokus dalam belajar. Sang Roshi tak hentinya melihat Xiaomi yang kala itu sedang mengobrol dengan Fan Yuan, dan hal tersebut dilihat oleh Rowle. Seorang gadis menghampiri Xiaomi. Gadis tersebut bernama Jiang Li. Jiang Li adalah teman sekolah Xiaomi waktu SMP. Jiang Li tak hentinya mengungkit prestasi Xiaomi yang rendah, dan tak menyangka Xiaomi diterima di SMA Isong karena sekolah tersebut termasuk sekolah unggulan. Tak terima Xiaomi terus-terusan dihina, Rowle mengancam akan melaporkan Jiang Li karena memakai cat kuku, karena hal tersebut tak diperbolehkan di sekolah. Setibanya di kelas, beberapa murid meledek Xiaomi dengan sebutan udang bodoh. Xiao Junyi semakin meledeknya dengan menunjukkan gambar udang dan ikan. Udang bodoh adalah Xiaomi dan ikan bodoh adalah Wan Xiaoyu. Tak lama kemudian, Fan Yan dan Zhang Roshi datang. Mereka berdua membela Xiaomi dan menyuruh Xiao Junyi meminta maaf kepada Xiaomi. Karena Junyi tak mau meminta maaf kepada Xiaomi, akhirnya Zhang Roshi membungkukkan Junyi dengan paksa untuk meminta maaf. Xiaomi terus kepikiran dengan julukannya sebagai udang bodoh. Tiba-tiba Fan Yan datang memberinya makanan. Xiaomi kemudian menceritakan kepada Fan Yan bagaimana teman-temannya memperlakukannya sewaktu kecil. Sang Roshi menantang Junyi untuk bertanding. Jika Junyi kalah, maka dia harus meminta maaf kepada Fan Yan dan Xiaomi. Namun jika Roshi yang kalah,
maka dia akan memanggil Jun'i kakak. Dan singkat cerita, Rosie memenangkan pertandingan tersebut. Jun'i akhirnya meminta maaf kepada Xiami. Rosie tak sengaja menginjak naskah yang telah ditulis oleh Xiami. Sebagai permintaan maaf, Rosie menyalin ulang naskah tersebut. Rosie ketahuan melakukan hal lain saat jam pelajaran. Dia pun akhirnya diminta untuk menjawab soal yang ada di papan tulis. Meski tak memperhatikan saat gurunya menerangkan, tapi ternyata Rosie dapat menjawab soal tersebut dengan benar. Rosie mengantar Xiami untuk menyimpan naskahnya ke kotak pos. Setelah itu, dia kemudian menemaninya menunggu bus. Xiami mengeluh tak dapat menghafal pelajaran yang sudah dipelajari. Mendengar hal tersebut, Fan Yan bersedia mengajari teknik menghafal dengan cepat. Melihat Fan Yan dan Xiami pergi bersama, Rosie dengan cepat mengikutinya. Begitu juga dengan Xie Yuhan. Tak hanya Rosie dan Yuhan, yang lainnya juga ternyata ikut mengikuti mereka. Akhirnya mereka semua datang. Ternyata mereka juga ingin ikut belajar. Rosie tak hentinya memandangi Xiami. Melihat Xiami kesulitan dalam menyelesaikan soal, Fan Yan dan Rosie dengan cepat datang untuk membantu Xiami. Dan di saat yang bersamaan, Xie Yuhan meminta bantuan Fan Yan. Dan akhirnya, Rosie yang membantu Xiami menyelesaikan soal tersebut. Saat Rosie membantu Xiami dalam menyelesaikan soal, Roller terus menatap Rosie. Dilihat dari caranya menatap Rosie, sepertinya dia menyukai Rosie. Roller kemudian menanyakan cara untuk menyelesaikan soal kepada Rosie. Dan di saat yang bersamaan, Jun'i juga datang untuk bertanya. Akhirnya Rosie pergi dengan Jun'i. Akhirnya ujian pun tiba. Xiami berdoa sebelum mengerjakan ujiannya. Melihat hal tersebut, Jun'i pun mengikutinya. Jun'i akan memberikan kertas jawaban kepada seorang temannya. Namun kertas tersebut malah jatuh ke meja Xiami. Xiami yang memegang kertas tersebut terlihat oleh gurunya. Meskipun Xiami sudah menjelaskan bahwa kertas tersebut bukan miliknya, namun gurunya tak percaya begitu saja. Xiami kemudian diberi soal untuk membuktikan bahwa dia memang bisa mengerjakannya dan tak menyontek. Fan Yan kemudian datang memberikan kertas yang telah dikerjakan oleh Xiami. Sebagai bukti, Xiami tak menyontek. Akhirnya, Xiami dapat menyelesaikan soal yang diberikan oleh gurunya. Dia pun mendapat pujian dari gurunya. Tak lama kemudian, Rosie datang membawa pelaku yang sebenarnya. Dalam pertandingan basket antar kelas, kelas Xiami terus-terusan kebobolan bola oleh kelas lain. Rosie terjatuh dalam pertandingan tersebut dan mengakibatkan kakinya terluka. Xiami segera mengobatinya. Akhirnya, Fan Yuan ikut bergabung dan tim basket mereka pun mulai mengejar skor. Dan singkat cerita, kelas mereka berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Keesokan harinya, kelas mereka akan kembali bertanding. Roller membantu Xiami dalam menata rambutnya agar terlihat bagus. Rosie terpukau melihat Xiami, begitupun dengan Fan Yuan. Sebagai pemandu sorak, mereka kemudian menunjukkan tarian yang baru saja mereka pelajari. Rosie dan anggota tim basket lainnya kagum melihatnya. Jin Seyan dan teman-temannya melakukan kecurangan dalam pertandingan. Tim pemandu sorak melihat hal tersebut, mereka tak terima dan meminta Jin Seyan untuk meminta maaf. Xie Yuhan kemudian memperlihatkan bukti rekaman kecurangan mereka. Jin Seyan berusaha mengambil ponsel yang ada di tangan Xiami. Terjadi aksi tarik-tarikan antara mereka. Melihat Xiami didorong oleh Jin Seang, Rosie segera maju untuk menantang Jin Seang. Atas kecurangan yang diperbuatnya, Jin Seang mendapat hukuman membersihkan lapangan selama sebulan.